Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, dan berlimpah segala berkah kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita dapat berjumpa lagi melalui channel SMHK, atau Solusi dan Motivasi Hidup Kita, bersama saya, Dani Digida. Dalam agama Islam, doa menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri dan memohon rahmat serta penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan permohonan kepada Allah, umumnya dilaksanakan dengan mengamalkan doa-doa dari ayat atau surah dalam Al-Quran, selain melaksanakan berbagai sholat sunnah, di samping sholat wajib yang 5 waktu. Adapun salah satu surah yang dapat dijadikan amalan, dalam melaksanakan permohonan kepada Allah untuk kesembuhan atas sakit yang diderita, yaitu, surah Al-Isra. Sebab, dalam surat ini terdapat satu ayat khusus, untuk memohon kesembuhan, dan penyembuhan, yang insya Allah secepatnya, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Isra adalah surah ke-17 dalam Al-Quran, dan mengandung banyak hikmah serta petunjuk yang relevan dengan kehidupan kita. Surah ini berbicara tentang perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan mengandung pelajaran moral dan spiritual yang penting. Video yang akan kami sampaikan hari ini yaitu, amalan satu ayat khusus dalam surah Al-Isra, untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi pentingnya doa tersebut, dalam mencari kesembuhan, dan bagaimana kita dapat mengamalkannya, dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kami lanjutkan pembahasannya, kami akan sangat berterima kasih, jika Anda dapat mendukung kami dengan cara, menekan tombol like, dan subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasi channel SMHK ini. Dengan demikian, kami dapat terus berkarya, dan dapat terus memberikan informasi bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengamalkan doa dari surah Al-Isra, persiapkan diri secara fisik dan mental. Pertama, carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk berdoa, dan fokuskan pikiran dan hati kita pada maksud dan tujuan dari doa tersebut. Kedua, bacalah ayat yang menjadi doa dari surah Al-Isra dengan penuh khusyuk dan keyakinan. Usahakan untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat tersebut agar doa kita lebih bermakna dan berpengaruh. Ketiga, bacalah ayat dengan tartil, yaitu dengan kecepatan yang sedang dan penghayatan yang mendalam. Berikan penekanan yang tepat pada setiap kata dan ayat yang kita baca. Keempat, sertakan niat yang tulus dan ikhlas dalam doa kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan dan harapan yang tinggi, memohon pertolongan dan keberkahannya dalam kehidupan kita. Kelima, setelah membaca doa dari surah Al-Isra, tambahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan berzikir serta membaca istighfar memohon ampunan sebagai bagian dari amalan kita. Berzikir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara yang baik untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengannya. Waktu yang tepat untuk mengamalkan doa dari surah Al-Isra. Pertama, waktu sepertiga malam terakhir, menjelang waktu fajar, adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa dan mengamalkan doa-doa khusus. Mengamalkan doa dari surah Al-Isra pada waktu ini akan memberikan kesempatan yang baik untuk mendapatkan keberkahan dan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setelah menunaikan sholat sunnah, kita dapat mengamalkan doa dari surah Al-Isra sebagai bagian dari wirid dan zikir kita. Dengan mengamalkannya setelah sholat sunnah, kita memperoleh keberkahan dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, coba luangkan waktu untuk mengamalkan doa dari surah Al-Isra. Untuk melewati situasi sulit tersebut, mintalah bantuan, petunjuk, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, doa dari surah Al-Isra dapat diamalkan kapanpun kita ingin memohon bimbingan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat khusus yang digunakan sebagai amalan untuk permohonan kesembuhan dan penyembuhan, yaitu ayat 82 dalam surah Al-Isra.
Ayat ini berbunyi, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ayat ini mengandung makna bahwa Al-Quran adalah sumber penyembuhan dan rahmat bagi mereka yang memiliki keimanan yang kuat. Adapun asbabun nuzul turunnya surah ini adalah, selain dari tafsir Ibnu Katsir 1997, Asy-Syaukani juga menjelaskan dalam Fath Al-Qadir 2007. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahlul ilmi terkait makna syifa dalam Al-Isra ayat 82 tersebut. Dengan adanya dua pendapat, yaitu, pendapat pertama, Al-Quran sebagai obat bagi kolbun atau hati, untuk menghilangkan kejahilan, keraguan-raguan, serta menyingkap penyimpangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wujud Allah. Adapun pendapat kedua, bahwasanya Al-Quran sebagai obat bagi penyakit-penyakit zahir. Seperti pusing, demam, infeksi, bengkak di sengat sesuatu, dan lain sebagainya. Dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengamalkan ayat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun spiritual yang kita alami. Adapun cara membaca dan mengamalkannya adalah sebagai berikut. 1. Membaca ayat 82 surah Al-Isra dengan khusyuk dan penuh keyakinan. 2. Memperdalam pemahaman kita tentang arti dan pesan yang terkandung dalam ayat ini. 3. Membaca doa tambahan setelah membaca ayat ini, dengan memohon kesembuhan dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya adalah sebagai berikut. Artinya, ya Allah, Rob manusia dan alam semesta, hilangkanlah kesusahan dan berikanlah kesembuhan, Engkau Zat yang Maha Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Dengan mengamalkan doa dari surah Al-Isra dengan khusyuk, ikhlas, dan di waktu-waktu yang tepat, kita berharap untuk mendapatkan keberkahan, petunjuk, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah berdoa dengan hati yang tulus, berserah diri kepada kehendak-Nya, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan doa kita sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi serta motivasi doa permohonan kesembuhan dan penyembuhan, amalan dari surah Al-Isra. Akhir kata, semoga semua makhluk selalu damai dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.